Halo semuanya, kenalin aku Nadira Trivanisa Sabila. Yang kali ini akan membawakan materi atau pembahasan tentang memahami dan membangun kebiasaan membaca. Tujuan aku membawakan pembahasan ini yaitu karena di era digital ini sudah terlahirnya kecerdasan buatan atau sering disebut AI ataupun Artificial Intelligence. AI ini merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual kita sebagai manusia yang dapat menggantikan tugas kita, dan kita sebagai pengguna tinggal memberikan perintah dan kecerdasan buatan itu akan mengerjakannya dengan cepat. Di era digital yang serba cepat ini, kebiasaan membaca seiring waktu tergeser oleh teknologi yang sangat pesat. Padahal membaca memiliki banyak manfaat dan memperkaya wawasan dan dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dan dapat menambah pemahaman terhadap berbagai topik. Mengembangkan kebiasaan membaca tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga membaca merupakan pintu menuju berbagai kemungkinan. Untuk itu, penting untuk membangun fondasi membaca agar daya ingat kita meningkat dan kemampuan analisis kita lebih baik. Membaca merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam proses pengucapan dari mulai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kemudian kalimat menjadi paragraf. Akan tetapi membaca bukan hanya melafalkan tulisan, melainkan melibatkan aktivitas visual dan berpikir. Karena dengan berpikir, pembaca bisa memahami isi bacaan tersebut. Dengan begitu, pembaca akan mendapatkan informasi dan hasil bacaan tersebut. Kemudian ada faktor yang dapat mempengaruhi kebiasaan membaca. Kegiatan membaca ini tidak akan terjadi jika tidak ada minat yang muncul pada individu tersebut, sehingga minat membaca tidak lepas dari faktor yang dapat mendukung dan menghambatnya. Faktor yang mempengaruhi minat baca terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor yang berasal dari dalam antara lain yaitu kebutuhan terhadap bacaan, keinginan untuk selalu membaca, tindakan untuk mencari sebuah bacaan, dan rasa senang terhadap bacaan tersebut. Kemudian ada faktor eksternal yang mempengaruhi minat membaca antara lain yaitu teknologi yang semakin pesat yang sudah aku bahas tadi, kemudian akses informasi, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan juga pola asuh orang tua. Sekarang masuk ke tips atau strategi yang dapat dilakukan untuk membangun kebiasaan membaca nih. Sebelumnya ada ungkapan buku adalah jendela dunia. Kunci dari ungkapan ini yaitu membaca, karena ungkapan tersebut menggambarkan manfaat membaca yang dapat membuka, kemudian memperluas wawasan dan pengetahuan seseorang. Budaya literasi bukan sebuah hal yang mudah untuk dilakukan karena butuh kesadaran dan semangat diri untuk membangun perubahan, sehingga selama ini strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut adalah menumbuhkan minat membaca dan menulis. Untuk itu, ada beberapa strategi yang dapat kita mulai untuk membangun kebiasaan membaca tersebut. Masuk ke strategi pertama, yaitu menentukan tujuan membaca. Karena dengan menentukan tujuan membaca ini merupakan langkah awal yang sangatlah penting untuk memulai kebiasaan membaca yang efektif, yang dapat membantu memfokuskan diri kita untuk terus termotivasi dalam membaca, misalnya dengan cara
menentukan topik yang ingin dipelajari, kemudian jenis bahan yang ingin dibaca, misalnya fiksi atau non fiksi seperti itu. Kemudian strategi kedua yaitu menjadwalkan waktu untuk membaca. Karena dengan menjadwalkan waktu merupakan cara yang efektif juga dan terus dapat memperbaiki kualitas membaca kita. Hal ini dapat membantu mengatur jadwal dan memprioritaskan waktu. Misalnya dengan cara menentukan waktu yang terbaik untuk membaca, kemudian jadwal luang yang bisa diisi dengan membaca, kemudian komitmen untuk terus membaca. Kemudian ada strategi ketiga, membuat tempat yang nyaman untuk membaca. Hal ini sangat amat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membaca dan membantu meningkatkan konsentrasi serta fokus, yaitu misalnya dengan cara pilih lokasi yang tenang, pencahayaan yang terang, terus kemudian gunakan kursi yang nyaman juga. Dan yang terakhir yaitu strategi yang datang dari kita sendiri, yaitu menjaga motivasi membaca. Tanpa motivasi mungkin merasa sulit untuk terus membaca dan mencapai tujuan membaca. Beberapa cara mungkin akan dapat menjaga motivasi membaca kita, yaitu misalnya dengan cara membaca buku yang menarik, kemudian bergabung dengan kelompok pembaca, membuat catatan buku yang sudah dibaca, kemudian menargetkan berapa buku yang akan kita baca, dan masih banyak lagi. Karena motivasi membaca membantu kita tetap terlibat dalam membaca dan memotivasi untuk membaca lebih banyak untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi itu materi atau pembahasan yang kali ini aku bawakan tentang memahami dan membangun kebiasaan membaca. Dari pembahasan yang telah aku bawakan tadi, membaca bukanlah sekedar kegiatan mengisi waktu luang, tetapi merupakan kunci untuk membuka ilmu pengetahuan. Meskipun terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi membaca, tetapi dengan usaha kita yang konsisten dan dapat mengikuti strategi yang tepat, kita dapat menjadikan membaca sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Siapa saja dapat membangun kebiasaan membaca yang positif. Dengan membaca, kita tidak hanya memperkaya diri kita sendiri, tetapi juga kita berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih cerdas dan beradab. Membaca juga merupakan perjalanan yang tanpa balas. Melalui buku, kita dapat menjelajahi dunia yang tak terbatas. Ingatlah, kebiasaan membaca tidak akan terbentuk dalam satu malam.